Betul, dibuka aja. Buka dulu dong. Wa fi qawlihi sampai situ. Fi qawlihi jar majrur kuntum. Mana yang isim kananya? Antum ya, domir tum. Kananya fi'il madhi nakis. Khaira. Khobar kana. Ummatin. Ukhrijat. Fi'il? Bukan. Fi'il madhi. Dalam keadaan apa? Majhul ini. Ya. Anna ukhrijat linnasi jar majrur. Kata penulis, di situ ukhrijat jumlah fi'liyah kan? Fi'il sama naibul fa'il. Terletak setelah isim nakirah ummatin, berarti dia na'at. Makanya nanti terjemahannya yang. Kuntum adalah kalian itu, khitabnya kepada sahabat Rasul dan para sahabat. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. Khair di situ isim tafdil yang ukhrijat dikeluarkan linnasi untuk manusia. Nah, ini dalil bahwasanya manhajnya para sahabat adalah sebaik-baik manhaj cara beragamanya. Ya, begitupun kualitasnya. Pokoknya semua yang ada urusannya dengan agama, maka para sahabat dan Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Tidak menunjukkan akan amalan khusus nih di sini ya. Kata ukhrijat di sini bukan berarti khuruj. Lanjut. Wa qawlahu, tentunya wa qawlihi. Wa qawlihi. Mana qawlihi? Kan tentunya bukan fi'il madhi. Qawli masa majrur? Ataf ke jadi dia nggak diulang aja pakai fi ya. Wa kadzalika jar majrur ja'alnakum. Terus mana filenya? Terus maf'ul bihi mana? Kum atau antum. Ummatan. Maf'ulun bih kedua ini ya. Wasaton. Bukan. Wawunya bukan wawu ataf. Nanti kalau wawunya ataf, isimnya cuma saton. Biasanya jarang. Kalam Arab cuma 2 huruf. Itu wawunya memang wa fa kalimah. Huruf pertama dari kalimatnya, dari katanya. Gampang ngetip. Ummatan wasaton. Naat. Litakunu terus kena lamukai atau lamut ta'lil. Litakunu di situ berarti penghilangan nun. Siapa? Isim kananya. Antum ya. Kemudian syuhada'a maf'ulun bi 'alan nasi wa yakuna terus wawunya
Fa'il yakunun kalau kayak gitu. Ini fa'ilnya huwa. Ini bentuk normal sekali. Kalau wawunya fa'il yakununa. Apa nih? Keadaannya apa? Hah? Ini bukan af'alul khamsah, ini bukan. Kalau af'alul khamsah yakununa. Apa ini? Kenapa bentuknya gitu yakuna? Harusnya gimana? Yakunu, kana yakunu. Berarti kan mansub. Nah, cuman kenapa mansubnya? Atof ke takunu yang jamak tuh belakang. Belakang jamak, yang depan mufrad. Yakunu mansubnya dengan fathah normal. Ar-rasulu. Bukan fa'il tentunya. Karena yakunu enggak cari fa'il maf'ul bih, yang dicari isim sama khabar. Isimnya marfu, khabarnya mansub. Ya mubtada tapi ganti nama tentunya. Isim yakun. Sesuai dengan dianya. Alaikum. Kang Acep. Jar majrur betul. Syahidan. Liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Harusnya gitu. Bukan harusnya ya, normalnya gitu. Khobar yakunu. Alaikumnya itu punya syahidan. Jadi jar majrur selalu punya pemiliknya sebenarnya ya. Cuma kita belum belajar aja. Wa qaulihi, dan firman Allah di antara bukti risalahnya Rasulullah SAW, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Lagi-lagi kum di sini. Berarti khitabnya sahabat, ya. Dan begitulah kata Allah, kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Ini bagi perkara-perkara yang memang ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, maka ahlus sunnah, para sahabat dan Islam itu selalu jadi pertengahan. Misalnya mensikapi Nabi, Yahudi itu meremehkan para Nabi, sedangkan Nasara berlebih-lebihan terhadap para Nabi, maka Islam pertengahan. Ya, dan masih banyak lagi. Kecuali antara hak sama batil, maka nggak ada pertengahan di situ. Ya, tuhibbuna, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian tuh jadi saksi atas manusia. Perhatikan tuh, sahabat dijadikan para saksi atas amalan manusia. Berarti suruh ngapain? Suruh ikutin sahabat. Nah, inilah slogannya Ahlus Sunnah, slogannya As-Salafi, slogannya manhaj salaf. Suruh ngikut para sahabat. Dan memang banyak banget dalilnya. Beragama harus ikut para sahabat. Karena cuma Al-Qur'an dan Sunnah, ya, semua pembawa kesesatan pun pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman kapan Al-Qur'an dan Sunnah itu benar? Ketika dipahami sesuai dengan sahabat. Atau pertama dipahami oleh Rasul, kemudian para sahabat atau para ulama-ulama yang berpegang teguh dengan prinsip ini. Ya, lihat, Allah jadikan kalian umat pertengahan supaya kalian jadi saksi atas manusia setelahnya, yang datang setelahnya. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan nanti Rasul jadi saksi atas kalian. Oh, apa kurang jelas ini? Isyarat besar bahwasanya beragama harus ikutin sahabat. Wa qaulihi, yuhibbukumullah. Nah, wa qaulihi, hinya mudhafun ilaihi. La ilaha isim la. Allah illahu hunya enggak. Badal. Kalau mustasna kan mansub. Benar kan? Domir huwa humahum enggak bakal ada yang dalam keadaan mansub. Domir huwa humahum. Makanya dinamakan domir rafa.
Wa humahum sampai habis itu dhamir rafa namanya. Dhamir mansub tuh yang iyahu, yauma, yahum. Dhamir nasab. Begitupun dhamir jar dia. Nah, itu badal dari khobar yang disembunyikan, takdirnya haqqun. La ilaha haqqun. Atau boleh juga la ilaha bihaqqin pakai jar majrur khobarnya. Cuman khobar hukum asalnya isim mufrad. Makanya Syekh Utsaimin lebih pilih la ilaha haqqun illahu. Qul in kuntum. Qul. Bukan. Fil amr. In kuntum. Kuntum. Fil madi nakis. Terus tumnya apa? Maf'ulun bi, bukan. Bukan fa'il. Karena kan nakis, enggak butuh fa'il, enggak butuh maf'ulun bi. Yang dicari isim sama khobar. Fa'ilnya dia seolah-olah ganti nama jadi isim kana. Nah, tum di situ isim kana. Tuhibbunallaha, tuhibbun. Fi'il mudhari. Fa'ilnya antum. Nah, nanti di sini wow, filenya wow atau antum ya. Di sini nanti fiil sama filenya jadi khobar kana. Ya, Allah. Maf'ulun bi. Fattabi'uni. Itu fa-nya jawaban syarat ya. Mana ada in di situ. Fiil bukan. Kan udah sisa satu berarti fil amr. Failnya antum, ni-nya maf'ulun bi. Yuhbib. Fi'il mudhari keadaannya marfu' mansub majzum. Yuhbib. Majrur enggak ada majrur fi'il. Majzum gantinya. Marfu, dhammah, mansub, fathah, majzum, sukun. Ya kan? Nah, ini kemarin majzum kita pelajari alat-alatnya lam, lamma, lamul amr, la nahiyah. Nah, ini enggak ada di sini. Ini belum dipelajari. Ini adanya di kitab Al-Ajurumiyah baru dapat kita. Ini jawaban tolab. Tolab ada 8 diantaranya amr. Amrnya itu fattabi'uni. Nah, ketika ada amr, kemudian setelahnya ada jawaban dari amr tersebut, maka dia dijazm kalau nggak ada huruf fa atau waw. Ini nggak ada huruf fa atau waw. Kalau seandainya ada fa, fattabi'uni fa yuhibba jadinya mansub. Fa sababiyah namanya. Atau wa juga sama mansub. Fattabi'uni wa yuhibba. Wa yuhibbakumullah itu wawnya sama fa-nya waw ma'iyah, fa-nya fa sababiyah, penasab fi'il mudhari kalau ada tolab. Kalau enggak ada fa sama waw jazm. Kalau enggak salah bahkan di Ajurumiyah belum ada nih. Di Ajurumiyah belum ada. Adanya di Qatrun Nada. Masalah jawaban tolab jazm ini. Allahu. Maaf, Allahumma maf'ulun bih. Marfu, dhammah. Fa'ilnya, kumnya baru siapa? Maf'ulun bihnya. Wa yaghfir. Fi'il mudhari majzum. Ah. Kenapa majzumnya? Ataf ke yuhbib. Lakum kan masa lakum maf'ul bih. Jar majrur dzunuba. Punya siapa? Yaghfir. Kum mudhafun ilaih. Wa fi qoulihi la ilaha illahu.
dan firmannya yang tiada ilah berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Nah, itu la ilaha illahu jumlah sebagai hal dari hi di situ. Qaulihi. Firmannya Dia yang mana ia adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah. Kalau enggak hal sifat ya tadi ya. Qul katakanlah wahai Rasul. Ini khitabnya ke Rasul SAW. In kuntum tuhibbunallah. Rasul disuruh ngomong kayak gini. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ininya ke Rasul. Maka ittiba'lah kepadaku. Ikuti aku. Ya, yuhibbukumullahu. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, di sini jawaban tolabnya punya ya, fattabi'uni. Adapun fattabi'uni ini jawaban syarat dari in kuntum di depan. Ya, jadi bertumbuk-tumbuk nih. Jika kalian katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, wahai kaum muslimin, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, Allah niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah cinta, nah nanti hadisnya bergeser tuh ke hadis yang itu. Idza ahbabtuhu, jika aku mencintai seorang hamba, yakni wali, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan jadi telinga yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan aku akan jadi mata yang dia melihat. Yang hadis wali itu. Ya. Persis lafaznya pakai ahabba yuhibbu. Idza ahbabtuhu kata Allah. Nah, kalau mau jadi wali ikutin Rasul. Ya. Simple enggak sebenarnya pendalilannya? Nah, entah gimana tuh orang gila dijadikan wali, entah gimana tuh pendalilannya. Sedangkan di sini jelas, ya. Dari sini juga kan dari kata ahabba yuhibbu, habib, orang yang Allah cintai. Ya, harusnya ikutin Rasul mereka. Yang kedua, yaghfir lakum, niscaya Allah akan ampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Lanjut, yang ketiga, dari pendalilan atau bukti bahwasanya kita harus beriman terhadap risalah Rasulullah SAW. Poin ketiga, fadhal. Wa khatmi biha an wujudi ta'atihi wa umumi risalatihi. Sampai situ dulu. Ikhbaruhu, kabar dari al-adilatun naqliyah di halaman sebelumnya ya. An-nubuwatihi, jar majrur wa khatmin nubuwati. Siapa yang ada tof? Khatminya kan? Kemana? Ke? Hah? Kok ke ikhbaruhu? Nanti jadi khatmu. Ma'tuf kan ngambil amalan sebelumnya. Cari yang i'rabnya sama. Khatmi. Cuma ada dua kata sebelumnya tukang. Ikhbaruhu apa nubuwati? Kan? An-nubuwati biha jar majrur gampang, wa an wujubi. Ya, tapi dia ngulang ambilnya. Jar majrur ta'atihi. Hinya wa umumi risalatihi. Risalatihi hinya. Kata penulis, dalil ketiga bahwasanya kita wajib beriman terhadap risalahnya Muhammad SAW, ikhbaruhu SAW, yaitu pengkhabaran beliau sendiri, an-nubuwatihi, tentang kenabiannya, wa khatmin nubuwati biha, dan tentang ditutupnya nubuat-nubuat lain biha, dengan nubuahnya dia. Jadi hanya kembali ke nubuah yang di depan. Jadi ditutupnya nubuat-nubuat lain, nubuat-nubuat maknanya kenabian ya,
dengan kenabiannya dia, wa an wujubi taatihi, dan pengkhabaran beliau tentang wajibnya mentaati beliau sallallahu wa risalatihi, dan mentaati risalahnya. Atau itu atofnya bisa ke wujub ya. Dan pengkhabaran beliau tentang risalahnya. Ya, jadi an risalatihi. Enggak mungkin kita katakan wujubi risalatihi, kewajiban risalahnya. Nah, jadi atofnya ke wujubi. Jadi ada 3 an di situ soalnya. An nubuwatihi, ada 4. An khatmin nubuwati, an wujubi taatihi, an umumi risalatihi. Jadi umum ke wujub dan tentang keumuman risalahnya. Fi qaulihi faddal. Abdil Abdil Muttalibi. Wa fi qawlihi, gampangnya jar majrur, anan nabiyyu. Ana. Tahu? Mubtada an-nabiyyu. Khobar la kadhiba. Simla, bukan fi'il nih. Enggak mungkin. Enggak itu simla, dia masdar ya. Kadzaba yakdzibu kadziban. Kadziban, tapi karena simla kan enggak boleh tanwin, jadinya la kadziba. Mirip fi'il madhi. Tapi tentu fi'il madhinya kalau enggak salah wazannya fa'ala yafilu. Kadziba yakdzibu apa kadzaba yakdzibu? Allahu a'lam. Jadi intinya ini simla, khobarnya di mahdzuf dihilangkan. La kadziba alaih mungkin. Wallahu a'lam. Ana banu Abdul Muttalibi. Ana siapa? Mubtada. Ibnu Abdi. Marfu mansub majrur. Kalau susah cari dulu itunya. Marfu mansub atau majrur. Nah, udah majrur kan cuma 2. Kalau enggak kena jar mudhofun ilaih. Enggak, mana ada huruf jar di sini? Mudhofun ilaih. Al-Muttalibi. Mudhofun ilaih. Betul. Kemudian kata beliau, wa fi qaulihi. Di antara sabdanya adalah kata Rasulullah SAW, anan nabiyyu, aku seorang nabi. yakni jangan diremehkan. La kadhiba, tidak ada kedustaan pada hal tersebut. La kadhiba fihi, mungkin gitu ya. Ana banu Abdul Muttalib, tapi aku juga anaknya Abdul Muttalib. Ini maksudnya keturunan. Kalau ibn itu bisa ke bawah ya. Saya adalah keturunannya Abdul Muttalib. Ya ini manusia, jangan diibadahi. Jangan gulu ke kiri, jangan gulu ke kanan. Ya, beliau abduhu wa rasuluh. Lanjut. Jadi beliau ngomong kayak gini juga bukan berarti nggak ada faidah ya. Ana bin Abdul Muttalib, saya anaknya Abdul Muttalib. Kan orang-orang Quraisy juga ngerti lah. Ya kan? Nah, maksudnya gitu, jangan gulu. Abdul Muttalib siapa namanya? Abdul Muttalib. Namanya dia. Ini kan bukan namanya nih. Masa hambanya Muttalib? Kah? Abdullah bapaknya, ini kan kakeknya nih. Saya ini anaknya kakeknya gitu loh maksudnya. Saya ini cucunya Abdul Muttalib. Ibnu itu bisa dimanain cucu juga. Ya, Muttalib itu omnya Abdullah malah. Omnya atau kakeknya, anak lupa. Nah, Muttalib ini Abdul Muttalib ini namanya Syaibah. Syaibah ini dibawa sama omnya yang bernama Muttalib, berarti kakeknya Abdullah tapi bukan kakek kandung ya. Adiknya kakeknya mungkin. Atau kakeknya. Nah, karena dia dibawa sama Muttalib, orang-orang kira si Syaibah ini hambanya Muttalib, hamba sahayanya Muttalib. Jadi Abdul itu bukan hamba kayak hamba kepada Allah, budak-budak. Oh, ini budaknya Muttalib nih gitu loh. Ya.
Wallahu a'lam, apakah boleh pakai nama Abdu ini kepada nama? Soalnya ada beberapa orang menamakan anaknya Abdul Manaf. Ini kan Manaf, wallahu a'lam. Abdun Nabi. Ada yang seperti itu. Ulama lagi ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Ini tentunya dong. Ada hamzah di atas. Oh ya, anni. Beda cetakan. Kalau anni berarti ada kalimat sebelum hadis ini. Anni wa khatamun. Ya sebenarnya bisa aja dibaca khotim. Cuma kan kita harus lebih sering dengarnya khatamun nabi kan? La mujandalun. Apa itu di situ? Benar enggak mujandalun? Tapi benar mim jim nun dal. Nah, pantesan kemarin ya cari-cari nih hadis kagak ketemu. Di sini lam mim jim. Gak ada nunnya. Berarti apa tuh? Munjadalun kali ya. Coba Fadal dibaca dulu. Hah? Fi tinatihi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah subhanallah. Mana cari-cari nggak ketemu di kitab-kitab aplikasi sih ya. Di aplikasi kitab-kitab hadis. Apa artinya itu? Sebentar ya. Nah ini bagusnya kalau kita ngaji tuh cetakannya banyak. Apalagi cetakan yang bukan tamat seperti kadang suka banyak salahnya. Dapat gak artinya? Ya munjadalnya apa? Ah? Oh gitu ya. Wallahu a'lam ya. Masa ya diadon gitu? Apa tuh mulai ini? Wallahu a'lam. Oh gitu. Intinya Nabi Adam diciptakan bisuratihi dengan bentuknya Allah, maksudnya Allah bentuk sendiri. Bisuratihi di situ bukan sesuai dengan bentuknya Allah. Karena itu hadis qudsi kalau nggak salah. Ada juga di agama Nasrani. Adam itu dibuat dengan bentuknya Allah. Tapi keyakinan mereka ya Allah itu Allah ya kata mereka ya. Berarti bentuknya seperti kita persis. Itu ada tuh di mereka juga tuh. Dalil itu. Nah, cuma kita memahaminya bisuratihi dengan bentuknya Allah, maksudnya Allah bentuk langsung. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau kita melalui rahim kan. Nah, kalau itu memang Allah bentuk dengan tangannya langsung. Baik, kita i'rab dulu. Wa fi qoulihi inni abdullahi. Inni. Siapa ini?
Ya, depan lagi aja. Hah? Apa? Ininya? Oh ini. Isim aniya. Ya-nya isim. Inna. Inna dan isimnya gitu aja ya. Abdu. Khobar inna. Allahi. Wa khotamu. Ke? Abdu. An-nabiyina. Hah? Apa? Bukan tentunya. Hah? Jama' mudzakkar salim kan? Apa kedudukannya tapi? Majrur sebagai mudhafun ilaih ya. Wa inna adama bukan. Safil madi Adam. Marfu sama majrur gitu loh. Mansub di sini ada inna. Nah, siapa yang inna? Khobar inna marfu. Isimnya inna. Lamun jadalun. Berarti khobar inna. Lamunya lamul tidak. Ya, jadi double taukid di situ tuh. Atau lamut taukid fi tinatihi. Dan majruhinya mudhafun ilaih. Kata beliau berarti bawain hadis Rasulullah SAW, inni abdullah, aku adalah hambanya Allah, wa khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi, wa inna adama, dan sesungguhnya Adam tadi lamun jadalun fitinati. Lanjut. Wah, panjang ini. Wa fi qawlihi masali Wa masalu masali wa masalul anbiya'i Anbiya'i. qabli kamasali rajulin bana taitan wa ahsanahu wa ajmalahu Oh, di situ ajmalahu. illa mawdi'a labinatin min zawiyatin wa ja'ala an-nasu yatufuna bihi Wa afan illa maudi'a labinatin. Nah, labinatin. Bukan lubnah, bukan labnah. Yaudah, lanjut lo. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin. Gak ada wahidatin ya? Wahidatin. Terus faja'alan nasu ada. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Sampai situ. Kemudian mana dia? Fi qouli masali. Gampang. Mas Ali. Bukan. Iyanya yang mutakallim. Betul, dianya mutakallim. Alhamdulillah. Bukan tentunya. Apa? Mubtada itu. Itu masalun. Jika disandarkan ke ya.
permisalanku wa masalu. Wa masalu. Apa saudara? Enggak dong. Atau berarti seolah masih mukhtar lagi al-anbiya'i. Astagfirullah. Lihat dulu dong. Marfu mansub majrur. Al-anbiya'i. Majrur dong, majrur enggak bakal khabar. Mudhafun ilaih, jangan tergesa-gesa. Min qabli jar majrur, ya-nya mudhafun ilaih. Jadi qabla dzaraf kalau kena min ya kita sebutnya jar majrur. Kama sali rajulin. Jar majrur. Nah, ini khabarnya nih. Rajulin. Bana baitan, bana baitan maf'ulun bi fa ahsanahu maf'ulun bi benar fa ahsanahu kalau saya ahsana fi'il madhi betul hu maf'ulun bi fa ahsanahu wa ajmalahu kalau di kitab antum atau berarti ini apa dia? Fi'il madhi lagi ya. Persis bentuknya hunya maf'ulun bih. Illa maudhi'a. Illa kan ada tulis istisna. Alat pengecualian. Nah, ini keroyokan aja nih. Apa i'rabnya maudhi'a di situ? Mansubnya sebagai apa? Kalimatnya lihat di situ. Musbat atau manfi. Dan cuma dua kan? Kalau nggak badal, mustasna atau mansub alal istisna. Kalau badal berarti manfi. Kalimatnya manfi nggak? Kama sali rojulin bana baitan fa asanu. Manfi apa musbat? Manfi itu ternafikan, kalimat negatif. Musbat positif. Bukan manfi. Berarti ini tam mujab atau tam musbat. Berarti mansub alal istisna. Mansub karena dikecualikan. Labinatin. Apa ini tadi? Farod. Betul mudhafun ilaih. Wahidatin kalau di kitab ada wahidatin naat ya. Faja'ala nasu. Ja'ala. Fi'il madhi an-nasu yatufuna. Filenya bukan tentunya. Bukan. Masih 12. Ya, kalau depannya ya, belakangnya waw nun tuh hum. Kalau lupa ditasrif lagi. Wa yajabuna. Ya, tapi siapa dia? Fi'il mudhari. Fa'ilnya hum lagi ya. Waw atau hum. Lahu jar majrur. Sampai situ dulu. Kata penulis, masali permisalanku wa masalu al-anbiya dan permisalan para nabi min qabli sebelumku kama sali rajulin seperti permisalan seorang bana baitan yang membangun rumah fa ahsanahu kemudian dia perbagus rumah tersebut fa ajmalahu atau di kitab ada wa jammalahu dan dia memperbagusnya lagi
illa maudi'a labinatin, kecuali ada satu tempat kosong dari batu bata. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi, manusia pun akhirnya tawaf di rumah tersebut. Nah, baitan di situ berarti mirip-mirip. Ada yang lewat apa? Enggak ada. Oh, di sana enggak ada. Di sana enggak ada di situ. Apa artinya tuh zawiyatin? Hah? Gitu ya? Ya, enggak mengurangi makna ya. Intinya itu rumah kosong dari satu batu bata. Nah, kemudian manusia pun tawaf wa ya'jabuna, dan manusia pada heran sama kekosongan batu bata ini. Lanjut dulu, nanti akan kelihatan jelas maknanya. Baca lagi. Khatamun. Wa yaquluna fil mudhari, failnya waw atau hum. Bihi enggak ada. Halla, ini harfut tahdid namanya. Ini diantara tolak. Tahdid itu minta dengan keras. Ya. Kalau minta dengan lembut biasanya pakai ala. Ala tazuruni, tidakkah kau kunjungi aku. Nah, kalau halla biasanya dia sama kayak ala tadi, cuma lebih keras. Nah, agak maksa lah ya. Kalau di contoh kalimat halla dhahabta ilal madrasati. Kenapa kamu enggak pergi ke sekolah gitu? Ya. Dan di sini halla. Nih, kenapa nih begini nih? Wudi'at hadhil labnatu. Kenapa enggak ditaruh nih satu batu bata gitu loh. Wudi'at majhul hadhihi. Betul, al-labnatu. Al terletak setelah kata tunjuk. Badal ya. Nah, dari situ ketahuan bahwasanya hadhihinya marfu. Karena badalnya marfu. Nah, sebagai naibul fa'il. Wa anal labinatu. Oh iya, labinatu di sini ada kelihatan harokatnya. Ana, ana. Mubtada al-labinatu. Wa ana khatamun nabi, ini gampang ya. Kata penulis wa yaquluna, orang-orang pun yang tawaf dan yang heran itu mengatakan halla wudi'at hadhil labinatu. Kenapa enggak ditaruh nih satu tempat untuk satu bata ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, fa anal labinatu, akulah si satu bata tersebut, wa ana khatamun nabiin, dan akulah penutup para nabi. Jelas lah ya kiasnya. Jadi batu bata tersebut seluruhnya adalah para nabi. Kemudian 01 ditutup sama Rasulullah SAW. Berarti kalau ada satu lagi yang datang tuh batu bata, nambah kesempurnaan apa nambah cacat? Nambah cacat. Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah cacat. Lanjut wa fi qouli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi qoulihi walladzi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi Min waladihi. Oh, antum itu yang depan ada alifnya dulu. Iya. Oh, berarti walidihi, betul. Walidihi Baru waladi. wa waladihi Kalau di anak kebalik soalnya. wan nasi ajma'in. Wa fi qoulihi, gampang ini i'rab bareng aja. Walladzi. Tentunya bukan. Nah, ini waw qasam, sumpah ini. Alladzi muqsamnya, muqsambihnya. Nafsi. Kan. Setelah isim mausul, itu kan alladzi kan sebagai muqsambihnya isim mausul. Isim mausul butuh kalimat baru. Mubtada biyadihi.
Jar majrur. Nah, ini silatul mausulnya nih, punya si isim mausul. Berhenti kalimatnya. La yu'minu. Fi'il mudhari marfu berarti lanjut nafiah. Ahadukum. Fa'il. Kumnya hatta akuna. Fi'il mudhari mansub. Ya, dan dia fi'il mudhari nakis ya, mansub kena hatta. Ahabba. Kan. Isim ini isim nih. Isim khobarnya kana. Isim tafdil sebagai khobarnya kana. Ini ahabbu artinya yang paling dicintai gitu. Nah, mana isim kana? Domir ana tentunya. Fi'il mudhari'nya pakai hamzah tuh. Nah, kalau udah domir ana udah enggak bakal keluar dah. Enggak bakal ada isim zahirnya lagi. Ilaihi min walidihi gitu ya. Wa walidihi wa waladihi ya, jar majrur. Atof dan atof seterusnya. Ajmaina. Kan taukid. Dalam keadaan majrur nih, mentaukidkan annas. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu ahadakum, tidak sempurna iman kalian. Ini penafiannya penafian kesempurnaan, bukan tidak beriman kalian ya. Tidak sempurna iman kalian sampai aku ahabba ilaihi, lebih dicintai, min waladihi, lebih kalian cintai gitu ya. Min waladihi. Kalau di kitab mana? Dari anak-anaknya. Wa walidihi. Dan orang tuanya. Orang tua kandung kalau pakai walid. Wan nasi ajmain, dan bahkan sampai aku lebih dicintai daripada seluruh manusia. Dan ini hal yang wajar ya. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini bahkan sampai orang tua. Karena beliau jadi sebab masuk surga. Yang mana enggak ada yang jadi sebab masuk surga melebihi beliau kalau dari sisi manusia. Tentu kalau dari sisi hakikatnya Allah. Cuma maksudnya gini, kenapa dia bisa lebih dari orang tua? Karena kalau cuma orang tua, ya orang kafir pun punya. Nah, sedangkan orang mukmin, nah, ada Rasulullah SAW yang jadi sebab masuk surga. Kalau cuma punya orang tua, orang kafir pun punya. Cuma orang kafir tidak punya Rasul gitu kan, yang jadi sebab dia masuk surga. Makanya sebagian mengkiaskan juga dari sisi ini, ustadz itu lebih dari orang tua. Karena kalau cuma orang tua, sekali lagi, orang kafir pun punya. Cuma mereka nggak punya ustadz. Ya, yang jadi sebab masuk surga. Jadi antum harus berbakti sama anak. Ya, sampai situ kali ya. Wah, ada satu lagi sih. Enggak. Itu ada lanjutannya di halaman selanjutnya. Apa sekalian? Udah ya? Gilak saya. Lagi pula tadi tutupnya udah dengan materi yang bagus ya, Pak. Oh, bukan. Itu tadi yang tadi berbakti sama saya itu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.